Assalamualaikum. Pok? Pok Neng? Enggak ada. Lagi gua suruh ke pasar nukerin remote. Mau apa lo? Mau minta makan? Enggak, Mak. Cuman pengen minta air putih dikit aja. Abis makan belum minum. Mana? Ambil sendiri lah, sana. Cup, itu nasi yang di atas meja, tolong lu turunin ke kolong. Itu udah gua kasih racun tikus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bisa? Kagak bisa, Mak. Pasti lu lupa. Lu beli remote-nya di toko yang mana tadi pagi? Abang kagak lupa. Tapi yang jualannya kagak mau ditukar. Emangnya kenapa? Masa dia lupa sama lu? Kan baru tadi lu belinya sama dia. Nah, soalnya waktu Oneng datang ke sono lagi, yang jualannya udah bukan tukang remote lagi, tapi tukang sotomi. Nggak mau? Aduh, Neng. Disuruh beli remote, malah lu beli sotomi. Emang kagak mau sotominya? Udah, lu ambil nasinya sana. Mak, bagi ya soto minya. Lu tukerin dulu remote ini ke pasar. Tapi ntar tinggalin ya. Mak. Pok, itu kan ada racun tikusnya. Tak, ayo naik tak. Loh, kok Mas naik bajai? Mobilnya mana? Mobil lagi di bengkel tak. Oh, Mana nih mas? Ke Hotel Sari bang. Ya. ke hotel? Katanya kita mau shopping ke Blok M. Iya, kita ke hotel dulu. Nanti habis itu baru kita shopping. Katanya kita mau ngapain ke hotel? Kita mau ketemu klien penting di sana. Jadi kita kemana dulu nih? Ke Hotel Sari bang. Oke? Tapi bang, kita mampir ke warung dulu ya. Hotel aja deh, nanti ke Blok M. Oh, Blok M ya? Iya bang. Bukan hotel ya? Bukan bang. Oke. Assalamualaikum. Salam. Kita mau lu tukang remote-nya? Katanya sih kalau mau tuker yang lebih bagus lagi mesti nambah duit. Saya tuker sama yang murahan aja. Yang penting bisa dipakai. Coba deketin, Mak. Hah? Lagi. Ini, Mak. Kenapa bukan tadi lu ngambil kayunya buat mukul si Ucup? Ini bukan buat mukul si Ucup, Mak. Ini buat ngiket remote, ya. Biar Mak kagak usah deket-deket ke TV. Kenapa kagak buat nyambung otak lu aja? Biar panjangan. Emang bisa apa? Bisa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vi, lu mau nyalon ya? Bukan. Duduk ya. Sini. Emang sih Neng, biasanya gue datang ke sini kan mau nyalon. Iya. Tapi hari ini gue ada maksud lain. Oh. Lo pikir gue nyalon tiap hari kagak perlu duit apa? Terus ngomong-ngomong soal duit, kedatangan gue ini ada hubungannya sama duit. Lo tahu kan semua orang pasti perlu duit, iya kan?
Lu mau minjem duit ya? Bukan, nih, gue mau kenalin teman gue ke lo. Ima. Oh, Neng. Oh, jadi Mbak ini yang mau minjem duit? Bukan, Mbak. Saya kesini mau ngajakin Mbak Oneng bisnis. Tapi saya kan udah punya bisnis salon, Mbak. Bisnis ini bisa dijalanin sambil nyalon. Lo kagak perlu ninggalin salon lo. Orang kantoran aja ngejalanin bisnis ini juga bisa, tau nggak? Siangnya mereka kerja di kantor, malamnya mereka ngerjain bisnis ini, gitu. Tapi lu jangan keluar malam-malam, ntar lu sangka perempuan kagak beres lagi. Ya Allah, tega banget sih, Pi. Oh, menjualan sampo, kenapa kagak bilang dari tadi? Mbak, saya kan kagak punya warung. Bukan jualan, Mbak. Tapi bisnis ini bisnis cari jaringan sebanyak-banyaknya. Jaringan itu maksudnya orang yang mau kita ajak dalam bisnis ini. Kalau Mbak Oneng bisa dapat jaringan, nanti duit bisa datang sendiri, Mbak. Lu mulu, lu ngerti kagak? Lu kalau kagak ngerti biar gua terang. Ngerti, Pi. Tapi masalahnya, semenjak gue buka salon, belum pernah ada nelayan yang abis ngejaring ikan, terus datang ke sini minta dikeramasin. Mas, itu kok kayak mobilnya kamu, Mas? Bang, gue jalan bang. Apa? Siapa itu, Mas? Montir. Kan mobilnya lagi di bengkel. Kalau Mbak Oneng bisa jual sampo anti ketombe ini 10 botol dalam sehari, Mbak Oneng bisa dapat untung banyak. Ya kalau jualannya sih gampang, Mbak. Tapi masalahnya itu tadi, bagaimana bisa nemuin 10 orang yang ketombean? Lu kan sering ngeramasin pelanggan lo pasti tahu dong siapa-siapa aja yang ketombean. Gimana sih? Iya, gue inget, Pi, inget. Iya kan? Siapa? Lu. Memangnya gue doang? Kan banyak pelanggan lo yang lu keramasin di sini. Masa yang lu inget ketombe gue doang sih? Jadi deh, Mbak, biar samponya cepet laku, ntar saya titipin aja di warungnya Haji Nasir ya. Nggak boleh, Mbak. Produk ini harus dijual door to door. Artinya dari pintu ke pintu. Itu istilah marketing dalam bahasa Inggris. Lu kan dulu pernah bahasa Inggris belajar ya kan? Artinya Iya, udah gue ngerti, Pi. Door entuh artinya pintu kan. Nah, kalau pintunya ditutup bagaimana? iya lu ketok. Kalau misalnya kagak dibukain juga, boleh kagak gue ngelongok lewat jendela? Boleh. Tapi lu ntar diterakin maleng. Makanya non, kalau cari laki lihat-lihat dulu, udah punya bini apa belum? Abis, dianya bang yang duluan deketin saya. Ya udah deh bang, anterin saya pulang aja ya. Ayo. Halo sayang. Ngapain naik bajai? Ikutin saya aja. Bener nih om. Bener dong. Non, tanya dulu, udah punya bini apa belum? Nggak penting bang, yang penting itu om udah punya mobil. Ini namanya bisnis MLM. Banyaknya duit yang bakalan Mbak Oneng terima itu tergantung dari downline-nya Mbak. Daun lain. Lu kagak bakalan nyambung. Ntar gua aja deh yang ngejelasin sama lu ya. Iya deh, Mak, iya. Pi, memangnya samponya mesti dibungkusnya pakai daun lain. Kagak bisa dibungkus pakai daun pisang. PDKT nih, Neng. Kalau misalnya lu bisa dapetin downline sebanyak-banyaknya, terus downline lu entu bisa dapetin downline lagi sebanyak-banyaknya, terus downline lu entu bisa ngejualin produk sebanyak-banyaknya. Nah, lu bakalan dapetin poin. Yang artinya lu bakalan dapet duit banyak masuk ke kantong lu. Bahkan dari orang-orang yang lu nggak kenal. Ya, itu namanya passive income. Itu PDKT ya, Vi? Lu kagak ngerti deh. Ya udah deh, Mbak Ima aja deh yang ngejelasin sekali lagi. Oneng pasti ngerti. Iya deh.
Tapi mulainya dari mana ya? Iya, ini kan katanya tadi bisnis MLM. Ya mulainya dari M. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih, Pamina? Maaf Pak Oneng, bukannya saya mau ganggu. Tadi Mak ke rumah katanya nyariin saya. Emang bener. Maaf Mak, ada apaan Mak nyari saya? Enggak, gue cuma kangen aja sama lu. Maaf Mak, kan tadi pagi kita baru ketemu di tukang sayur. Kangen? Emang nggak boleh? Maaf Mak, boleh. Ini mah, lu abis main di pasir ya? Kayak anak kecil aja. Maaf Mak, kok Mak bilang gitu? Oh, pundak lu banyak pasirnya. Maaf, apaan sih Mak? Ketombe. Maaf Mak, emangnya saya ketombean? Kan saya udah keramas setiap hari. Salah lu pakai sampo-nya. Lu mesti pakai sampo anti ketombe. Belinya dari gue. Nih. Maaf Mak, kalau gitu saya beli samponya. Maaf, bukannya saya mau ngutang, tapi sekarang saya nggak bawa uang. Gimana kalau bayarnya besok? Boleh, boleh. Ada apa lagi? Maaf, Mak nggak lagi sakit kan? Kagak. Nur, rambut lu ada pasirnya ya? Iya, emang tadi kena pasir. Soalnya di rumah saya lagi ada tukang yang lagi benerin plafon. Oh, jadi bukan ketombe ya? Iya, bukan. Nur, gini, gua kan jualan sampo anti ketombe. Tapi lu pasti kagak bakalan beli. Soalnya rambut lu pasiran, bukan ketombean kan? Iya. Gue ke kamar bentar ya. Abang udah pulang. Bang, abang mau nggak? Kagak usah kerja, terus abang tinggal ongkang-ongkang kaki aja, duit nyamperin sendiri. Oh, tapi nggak sekarang. Kapan? Ntar malam. Kalau gue udah tidur, terus kan gue mimpi, gue ongkang kaki, duit datang sendiri. Serius bang? Tadi temennya si Pipi datang ke sini, nawarin Oneng bisnis MLM. Bisnis apaan tuh? Didi, pokoknya ceritanya panjang. Pendekatan nih bang ya. Semakin kita banyak anak buah, semakin banyak duit yang kita dapat. Lu mau bisnis jadi tukang pukul, mau jadi satpam? Ini namanya bisnis jaringan bang. Pokoknya gini aja, bagusnya abang mesti ada di bawah Oneng. Tiap malam kan gue. Ini bisnis abang. Masya Allah. Jadi lu sama laki sendiri minta bayaran? Rambut lu bagus amat, Nur. Makasih, Mak. Lu habis pergi sama si Ucup? Enggak. Apa lu pinjam topinya si Ucup? Enggak. Pinjam sisirnya si Ucup kali ya? Enggak. Emangnya kenapa sih, Mak? Kok ada kutunya si Ucup di situ?
kita makin banyak jaringan, Bang. Artinya kita bakalan dapet duit dari orang yang kagak kita kenal. Nah, itu artinya kata Ima temennya si Pipi, pasif mingkem. Lu so tahu bahasa Inggris? Pasif mingkem artinya apaan? Neng kagak tanya artinya apaan, Bang. Ya pokoknya kira-kira kagak usah kita nganga, itu makanan masuk sendiri. Neng, gue tiap hari juga dapat duit dari penumpang yang gua nggak kenal. Lain ya, Bang. Ini sih bisnis bonafit. Lu tahu bonafitnya dari mana? Ya iya, soalnya banyak bahasa Inggrisnya. Nur, lu tuh kalau nyari kutu, bagusnya lu pegang pisang, Nur. Emangnya kenapa, Bang? Iya. Biar mirip kayak yang di kebun binatang. Ngeledek orang. Emang rambut lu kenapa sih, Nur? Rambut saya kutuan, Po. Tolong keramasin sekali lagi ya. Iya, iya. Tapi, Po, pakai sampo ini nih. Wah, ini kan sampo anti ketombe, bukan sampo anti kutu. Iya, tapi katanya bisa ngilangin kutu juga, Po. Kata siapa? Bayarnya. Ya udah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ih, ganteng amat, Cuk. Ketemu si Mila, Mak. Gue pesen ya. Lu kalau jalan sama cewek jangan sampai menyinggung perasaannya. Ntar kalau jalan masih Mila, jangan deket-deket deh. Ya, apalagi lu sampai membelai rambutnya. Emangnya kenapa, Mak? Si Mila kagak pernah pakai baju hitam. Pernah ya, Cup ya? Waktu ngelayat orang yang meninggal. Kan rambutnya ditutupin pakai kerudungan. Ya iya sih. Emangnya rambut si Mila kenapa, Mak? Ketombean. Kayaknya lu beli deh nih sampo anti ketombe. Emangnya orang yang ketombean kagak boleh ngelayat orang yang meninggal? Aduh, Bang Ucup lama banget sih. Sorry, Mil. Bang Ucup ada urusan sedikit. Jadi nggak kita pergi? Hah? Pergi kemana? Mila lagi banyak tugas nih dari dosen. Terus tadi Bang Ucup dipanggil mau disuruh ngapain? Oh, ini. Tolong dong, Bang. Benerin raket Mila di toko olahraga di pasar. Emangnya pasang senar raket tugas mata kuliah apaan, Mil? Nah, udah, Nur. Udah bersih. Udah kagak kutunya. Makasih ya, Po. Iya. Bagus kan sampo dari gue? Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Neng. Ntar keramasin Mila ya. Masa kata Bang Ucup rambut Mila ketombean? Tar dulu ya, tar ya. Emang si Ucup suka asal. Sini, gue lihat. Sini. Sini, duduk sini. Gak apa-apa ya, duduk sini. Emang iya adaan. Masa sih? Kalau gitu, Mila ambil aja ya sampo anti ketombe dari Bang Ucup. Jangan lo. Kalau lu ambil sampo dari si Ucup, ntar dia kira lu naksir dia. Emang lu suka sama dia? Kagak, Mak. Jangan lu beli sampo dari gue. Tunggu ya sini ya. Tunggu duduk aja di sini ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Waduh, habis nyalon, Nur. Di sampo dari emak. Oh. Lu, Mil? Sama. Pasti bagus. Gitu. Ini deh, Mak, uangnya. Ya. Makasih ya, Mak. Ya. Mila pulang dulu ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Salam. Nur juga pulang dulu ya. Iya, makasih Nur ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Salam. Ih, ntar ya, gua ambilin minum sama kue buat lu. Makasih ya, Neng. Iya. Laku banyak nih, Mak. Lumayan. Sehari ini aja gua ngelakuin 4 botol shampoo. Oh, Pi, ya berarti emak udah bisa dapat pasif mingkem ya?
Passive income kali maksud lo. Passive income itu datangnya dari downline atau jaringan. Makanya daripada cuma jualan doang, Mak, mendingan tuh orang ajakin masuk ke jaringan kita. Jadi nanti kalau misalnya mereka bisa ngejualin produk, untungnya bagi 2 sama kita. Iya, terus nanti kalau misalnya mereka orang dapat jaringan lagi, nah kita masih tetap kebagian untungnya gitu. Nih, bos gue aja, Neng, bisa beli mobil gara-gara punya banyak downline. Mau kemana, Mak? Neng, emangnya lu mau naik bajai terus? Mau numpang mobil atasannya si Pipi. Gue mau cari downline. Udah tuh kuahnya bawa masuk lagi. Tapi kan si Pipi atasan kita, Mak. Lu dengar kagak? Barusan yang disebut-sebut diomongin sama si Pipi. Kalau bisnis MLM itu yang datangin duit buat kita itu bawahan, bukan atasan. Maaf, bukannya saya pengen tahu, tapi saya jadi penasaran. Ada apa sih Mak undang kita? Iya, katanya emak ada bisnis yang bisa bikin kita jadi orang kaya. Tanya aja deh sama emak sendiri ya. Paling-paling kita mau dikerjain sama emak lagi. Maaf Bang Ucup, jangan suka punya prasangka buruk. Kata Pak Ustadz nggak baik. Nih, kue buatan gue. Cobain deh, enak nggak? Gue ambil lagi ya kuenya ya. Aku yakin pasti emak ada maunya. Maaf, sebaiknya kita nggak usah nuduh emak yang enggak-enggak. Ya terus sekarang menurut Pominah kita bagaimana dong? Maaf, sebaiknya kita langsung kabur aja. Lu semua udah pada pakai sampo yang gue kasih kan? Sekarang gue mau minta lu jadi downline gue. Selain lu bisa pakai sendiri, lu juga akan dapat keuntungan gede. Enak kan? Kalau soal itu sih kita semua udah tahu, Mak. Nun, berarti lu mau dong jadi downline gue. Sorry, Mak. Saya sudah jadi downline-nya si Vivi. Maaf Mak, bukannya saya nggak mau makan kuenya Mak, tapi saya udah jadi downline-nya Pok Hindun. Gue baru mau maafin lu kalau lu udah mau pindah jadi downline gue. Lu juga udah jadi downline-nya si Hindun. Ya, ada apa ya Pak? Maaf Bu, saya disuruh sama mertua saya ngambil formulir downline sama Bu Imah. Juri ya? Imah ya? Iya. Juri. Imah, mau makanan apa hari ini? Juri mah risol apa roti? Dua-duanya boleh kan? Oh iya, Juri lupa. Pasti Juri lupa mau bilang. Besok Imah bantu ke buat Juri lagi ya. Imah mau? Mau. Tujuh, 970514. 4. Nih Mak, tinggal ngomong aja. Halo. Assalamualaikum. Poneng ada yang sakit ya? Kayaknya penting banget. Nggak tahu Nur. Enggak, gue cuma kangen aja. Gue pengen silaturahmi. Kan kata Ustadz juga memperpanjang silaturahmi bisa
menambah umur kita. Handphone saya dipakai buat silaturahmi. Tapi kan tuh bisa nambahin umur emak. Bagus, Nur. Iya. Nambahin umur sih iya, tapi ngurangin pulsa handphone saya, Po. Bukan mau pinjem duit. Ntar gue pulangin deh duit lu yang gue pinjam. Tas, sepatu, ada masih sama gue. Salon. Ada apaan, Mak? Ada yang motong telepon gue noh. Ngomongnya gimana, Mak? Dia nyampurin omongan gue, terus mati. Ngomongnya gimana? Pulsa Anda tidak mencukupi untuk melanjutkan pembicaraan. Gue gak nyangka, Pak. Lu udah gede cakep juga. Ah, bisa aja. Juri juga masih sama aja kok. Nah, gue awet muda ya. Cuma kalau udah gede mau jadi apa? Direktur. Kalau Juri apa? Pilot. Pak. Iya. Bajanya tolong dipindahin. Ada mobil yang mau masuk. Biar seru si Jono taruh mobilnya di luar aja dulu. Baik, Bu. Gue bawa bajai. Tadi di situ gue ngeliat foto anak lu. Gendut juga ya, kayak gue. Potongan foto Ima kan ada sama Juri. Pasti Juri udah buang kan? Ibu gue masih simpen kok. Besok Ima mau pindah. Emangnya kenapa? Bapak Ima ditugaskan keluar kota. Ini buat turis simpan. Jangan lupain Ima ya. Juri jangan sedih ya kalau Ima udah pindah nanti. Nanti Juri minta kue sama siapa dong? Abang lagi nyari apa? Hah? Enggak nyari apa-apaan. Ini apaan? Mana sih? Buat apaan jepit rambut emak? Ya, buat emak. Mak. Nih jepitan rambutnya, Mak. Nih. Siapa cari jepitan rambut? Orang gue cari tip X buat ngapus. Emang nggak bisa pakai jepitan rambut? Agak. Lu mandi duluan, Gi. Iya deh. Ya. Neng, mandinya yang lama, Neng. Biar bersih. Nah, kalau habis mandi, kolam lu kuras, ya? Mandinya wangi, Neng. Pakai sabun 2 kali. Dengar gak sih lo? Denger. Nah, kalau udah kolam lu kuras, lu masakin gua air. Abang nyari apaan sih, Bang? Nyari itu, apa? Rapot sama ijazah madrasah gue. Ih, si Abang. Ini kan isinya rekening listrik, Abang. Iya kan waktu itu gue mau ngelamar kerja di PLN. Bilang apa? Jadi Abang gerasak bursuk itu nyari ijazah sama rapot. Iya,
gue mau legalisir. Coba abang bilang, pasti udah Oneng kasih tahu. Emang enggak? Yang ini ijazah merapot SMP. Yang ini ijazah merapot madrasah. Terus yang tuh buat apaan? Oneng pikir suatu saat abang mau ngelanjutin sekolah lagi. Jadi map yang ini ntar buat naro ijazah SMA. Ini buat nyimpen ijazah sarjana abang. Gile, Pok. Rumah Bu Ima bagus banget ya. Bu Ima ini pasti daun lainnya udah lebih dari 1000 ya, Cup ya? Iya. Aduh, Pok. Lu malu-maluin aja. Udah tahan ah. Ih, kalau saya kan lebih malu-maluin lagi. Kenapa nggak tahan Bang Juli aja sih? Dia bilang dia mau pergi, lagi ada objek kan. Udah lu tahan dikit kenapa? Mbak, silakan. Makasih ya, Mbak. Mbak, teman saya ini maksud saya kenapa gak ngomong dari tadi? Yuk ke kamar mandi. Ini kamar mandinya. Makasih ya, Mbak. Ya, Mbak. Pintunya dikunci, ada orang kali di dalam. Loh, tadi nggak ada siapa-siapa. Mungkin pintu kamar mandinya rusak kali ya. Pakai kamar mandi yang di belakang aja ya, dekat kamar saya. Yuk. Situ mau nggak tak ajak bisnis? Jadi downline-nya Po Indun. Kok situ tahu sih? Baca. Hati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh orang yang berpura-pura mengajak bisnis dan menyuruh Anda untuk menjadi downline-nya. Untuk bisnis MLM yang asli, hubungi emak. Maaf Po Indun, bukannya saya nggak mau optimis, bukannya saya nggak mau kerja keras, tapi semua orang udah pada nggak mau saya ajak jadi downline. Ini semua gara-gara emak. Nih lihat baca. Maaf, terus kita harus gimana? Kita harus gerak cepat. Jangan sampai selebaran itu menyebar kemana-mana. Saya mau minta maaf sama kamu, Neng. Mbak Ima sih kagak salah. Yang salah ya laki saya. Emang dia matanya mata keranjang. Pantesan, Mbak. Kalau saya suruh kemari dia semangat banget. Pakai baju rapi, pakai minyak wangi. Maafin gue, Neng. Saya yang salah, Oneng. Dulu di rumahnya Mr. Jos. Sekarang di rumahnya Mbak Ima. Mak, mau ngapain lu? Formulir downline saya hilang. Kenapa lu tanya kemari? Formulir gue udah gue kasih sama si Pipi, iya kan Pi? Iya sih, Mak. Tapi kan tiap formulir downline kan ada 2 lembar, Mak. Lembar yang pertama emang nama emak, tapi tembusannya masih nama Po Hindun. Emangnya kalau tipes kagak nembus ya?
Ya udah, syukur deh Mbak Ima kalau bukan sama dia. Saya sama laki saya minta maaf ya. Iya. Saya permisi dulu ya Mbak. Hari Mbak. Ini foto siapa Mbak? Ini foto saya waktu di SD. Kayaknya saya kenal deh. Mirip siapa ya? Fotonya Mbak Ima waktu masih kecil? Iya, ini foto saya waktu masih di SD sama bapak dan ibu saya. Oh. Saya dapat foto ini di buku SD-nya Bang Juri.